Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Ketua DPR RI Puan Maharani kembali menegaskan dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina dan Ukraina dalam forum internasional. Kali ini Puan memastikan posisi Indonesia untuk Palestina dalam Indonesia-Afrika Parliamentary Forum atau Forum Parlemen Indonesia dengan negara-negara Afrika yang digelar di Bali. Hal tersebut disampaikan Puan saat menjawab pertanyaan wartawan terkait pidatonya saat pembukaan IAPF yang menyinggung soal pentingnya dukungan dunia untuk kemerdekaan Palestina atas Israel dan kemerdekaan Ukraina atas Rusia. Puan menegaskan bahwa upaya maksimal akan dilakukan Indonesia untuk misi yang mulia ini, termasuk melalui diplomasi parlemen. Dalam sambutan pembukaan acara konferensi Indonesia-Afrika Parliamentary Forum, Puan menekankan isu perdamaian yang harus menjadi perhatian bersama. Selain Indonesia, IAPF dihadiri parlemen dari 20 negara Afrika. Awalnya Puan menyebut keadaan geopolitik yang memanas memberi dampak langsung pada rakyat di seluruh dunia termasuk Indonesia dan Afrika. Oleh karenanya, ia meminta parlemen memberikan kontribusi lebih untuk menyelesaikan persoalan-persoalan global. Puan menyebut parlemen harus mendorong perdamaian dengan mengedepankan dialog dan diplomasi negosiasi yang damai, termasuk pada konflik di Palestina dan Ukraina. Puan mengatakan perang dan konflik adalah pilihan kebijakan yang diambil satu negara. Maka dalam negara demokrasi, ia menegaskan bahwa parlemen berperan menentukan kebijakan suatu negara apakah akan memulai perang atau menempuh cara damai. Indonesia sendiri secara konsisten lantang menyuarakan di dunia global untuk mewujudkan perdamaian di Palestina dan Ukraina. Ada 3 sasaran yang ingin dicapai dalam upaya ini. Pertama, penghentian segala bentuk kekerasan. Kedua, memastikan bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. Ketiga, dimulainya kembali pembicaraan perdamaian menuju two-state solution sesuai parameter internasional. Hal itu pun turut disuarakan DPR RI melalui diplomasi parlemen, baik saat pertemuan bilateral maupun event-event internasional. Puan termasuk salah satu tokoh yang kerap membawa isu perdamaian tersebut. Sebagai informasi, Puan juga menyampaikan hal yang sama dalam kunjungan kerja ke Serbia dan Hongaria beberapa waktu lalu. Ya, bagaimana kita mendorong perubahan undang-undang yang menguntungkan kedua belah pihak atau negara Afrika dan Indonesia, dan kita juga mendorong pemerintah untuk segera secara konkret bisa membuka jalur-jalur investasi bukan hanya di bidang perekonomian tapi juga yang paling penting adalah pendidikan dan people to people contact. Ya, kita mendorong pemerintah untuk ini hubungan Indonesia dengan Afrika kan sudah hampir 69 tahun ke depan, ini sudah 70 tahun, bahkan hal-hal yang sangat berkaitan dengan Indonesia Afrika itu sudah dijajaki juga banyak sekali terjadi sejak sejarah konferensi Asia Afrika. Jadi ya, dengan konferensi tingkat KTT sekarang Indonesia Afrika ini, ya kami mendorong dari DPR RI agar pemerintah bisa secara konkret membuka luas dan meningkatkan hubungan antara Afrika dan Indonesia. Jadi semua event-event internasional, di konferensi-konferensi internasional, posisi Indonesia itu jelas bahwa kita tetap berusaha mendorong melalui pemerintah, melalui semua keputusan-keputusan yang Indonesia ambil, apakah itu melalui parlemen, apakah itu kemudian melalui diplomasi pemerintah, bahwa kemerdekaan Palestina itu merupakan suatu hal yang harus dilakukan, dan bagaimana caranya, yaitu melalui diplomasi dan negosiasi secara damai. Kita terus mendorong dan berusaha melalui DPR RI juga melalui jalur pemerintah. Adapun IAPF digelar DPR RI berkesinambungan dengan penyelenggaraan Forum Tingkat Tinggi Indonesia-Afrika atau Indonesia-Afrika Forum yang digelar pemerintah Indonesia dalam waktu bersamaan di Bali. Sebagai tuan rumah, DPR mengangkat tema memperkuat kemitraan Parlemen Indonesia-Afrika untuk pembangunan pada pertemuan IAPF. Saat ini, sesi-sesi diskusi tengah dilakukan para delegasi pada konferensi dalam Forum Parlemen Indonesia-Afrika itu. Tim Eljan Media melaporkan.